Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah kepada pembahasan berikutnya. Kata beliau rahimahullah, babu muasyaratin nisa. Bab muasyarah nisa, mempergauli para istri. Ya. Setelah terjadinya rumah tangga, ada akad, ya, sudah hidup, ya, laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami dan istri, ya tentunya di dalam perjalanan hidup itu ada etika-etika yang dijaga antara keduanya. Nah, inilah pembahasan di mana? Di dalam bab ini. Bab muasyarah an-nisa. Baik, di dalam bab muasyarah an-nisa ini ada 7 pembahasan yang kita akan fokuskan. Yang pertama adalah definisinya. Nah, definisi al-muasyarah. Muasyarah itu dari isyrah. Dari isyrah. Dan isyrah itu adalah, ya, secara bahasa adalah pergaulan, interaksi antara suami dan istri. Ya, interaksi, pergaulan antara orang-orang. Ya. Jadi kalau misalnya di dalam ma'had ini, ya, saya lihat orang-orang yang ada di ma'had, maka saya katakan saya sudah bermuasyarah dengan orang-orang yang berada di dalam ma'had. Bermuasyarah karena sudah apa? Bercampur, bergaul, ya, hidup bersama, itu muasyarah namanya secara bahasa. Adapun secara istilah yang dikatakan muasyarah atau isyratun nisa, itu adalah hubungan yang baik, ya, hubungan yang baik, muamalah yang baik antara suami dan apa? Suami dan istri. Nah, maka di sini dibahas oleh Ibnu Qudamah bagaimana isyrah, muasyarah terhadap perempuan itu. Bagaimana muasyarah yang baik, bergaul yang baik dengan istri, berakhlak yang baik antara suami dan istri. Iya. Dan muasyarah ini terhadap suami dan istri, ini adalah hal yang ditentukan, diwajibkan. Karena itu kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ya, wa ala kulli wahidin min az-zawjaini muasyaratu sahibihi bil ma'ruf. Dan terhadap salah seorang dari dua istri, salah seorang dari suami istri, wajib untuk melakukan muasyarah terhadap pasangannya dengan hal yang ma'ruf. Dengan hal yang ma'ruf. Ma'ruf di sini maksudnya hal yang itu dimaklumi biasanya secara urf seperti itu. Dengan perkara yang baik, ya. Biasanya kalau si istri diminta oleh suami yang mengambilkan air, diambilkan apa? Dia lakukan hal tersebut. Ini bentuk muasyarah, hal yang ma'ruf biasa. Jelas ya? Ya, dari perkara yang ma'ruf biasa. Tapi kalau misalnya ya, si istri diperintah oleh suaminya untuk mendaki gunung, ya. Apakah si istri wajib taat kepada suami? Ya, jawabannya tidak ya, sebab ini bukan hal yang ma'ruf. Ya, bukan hal yang biasanya seperti itu. Jelas ya, karena itu ingat bahasanya dengan hal yang ma'ruf. Karena dalam Al-Quran dikatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bermuasyarahlah kalian dengan istri-istri itu dengan cara yang ma'ruf. Dan Allah berfirman walahunna mithlu ma 'alaihinna bil ma'ruf. Dan untuk para perempuan ini ada hak sebagaimana mereka juga ada kewajiban. Semuanya dengan hal yang ma'ruf. Dengan hal yang apa? Hal yang ma'ruf. Baik. Maka ini perkara yang sifatnya ma'ruf kembali kepada hal yang sifatnya urf. Ya. Perkara yang biasanya seperti itu. Ya, dan ini dari akhlak yang indah ya. Dari akhlak yang indah pada antara suami dan istri. Ya, terhadap suami untuk istrinya berakhlak yang baik itu adalah keimanan yang paling sempurna. Ya, kata beliau akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyaruhum li nisaihim. Kata beliau orang yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya.
Dan yang terbaiknya di antara mereka adalah yang terbaiknya untuk istri-istrinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata beliau, sebaik-baik kalian adalah siapa di antara kalian yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Jelas ya? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu bin nisa'i khaira. Berwasiatlah kalian terhadap perempuan dengan cara apa ya? Dengan cara apa? Dengan cara yang paling baik. Ya. Dengan cara yang paling baik. Maka bermuasyarah dengan istri dalam hal yang dalam hal yang ma'ruf, ini dari perkara yang diwajibkan, dari perkara yang diwajibkan. Kemudian setelah itu kemudian setelah itu Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala yang menjelaskannya dari ketentuan umum dalam muasyarah. Kata beliau, wa ada'u haqqihil wajib ilaihi min ghairi matalin wala idharin likarahiyatin libadlihi. Ya, terhadap suami dan istri pada pasangannya, setiap dari keduanya menunaikan kewajibannya. Min ghairi matalin, tanpa mengundur-undur. Wala idharin likarahiyatin, dan tanpa menunjukkan apa? Ketidaksukaan untuk melakukannya. Nah, ini kewajiban atas keduanya ya. Ya, suami harusnya dia menyiapkan apa? Makanan untuk keluarganya, menyiapkan apa yang diperlukan untuk dimasak misalnya di rumah. Istri meminta kepada suami. Ya. Untuk apa misalnya? Menyiapkan ya, hal yang bisa dimakan. Jelas ya? Maka dari akhlak yang baik, dia pergi untuk hal tersebut. Ya, jangan dia undur-undur. Atau misalnya, jangan dia tampakkan ketidaksukaan. Ya. Oh, disuruh iya, nanti. Oh, nanti. Ya, nantinya kapan? Besok, lusa, tahun depan. Ya. Atau iya, dikatakan saya pergi. Setelah itu keluar, pintunya dia banting. Ya. Ini contoh ya. Maka ini bukan hal yang sifatnya muasyarah dengan ma'ruf. Baik. Jadi ketentuannya dia tunaikan kewajiban. Ya. Tanpa ada dia undur dan dia tidak tampakkan ketidaksukaan di dalam melakukannya. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan hak-hak suami terhadap istri. Ya. Kenapa didahulukan hak-hak suami terhadap istri? Kenapa tidak hak-hak istri dulu terhadap suami yang disebut oleh Ibnu Qudamah? Sebab memang hak suami terhadap istri itu lebih besar daripada hak istri terhadap siapa? Suami. Dan setiap orang ada kewajiban dan hak-haknya masing-masing. Iya. Kata Ibnu Qudamah, wa haqquhu 'alaiha taslimu nafsiha ilaihi. Nah, ini hak yang pertama ya, sebab ini maksud dari pernikahan. Ya, hak suami terhadap istri adalah istri menyerahkan dirinya kepada suami. Ya. Ini hak pokok. Karena inilah yang merupakan maksud dari nikah, ya, maksud dengan adanya mahar dan seterusnya. Baik. Kata beliau, wa ta'atuhu fil istimta'i mata arada ma lam yakun laha udrun. Demikian pula dia wajib taat. Ya, pada suaminya dalam istimta, dalam kehendak suami misalnya mengajaknya berintip. Mata arada, kapan suami yang menginginkan. Jadi kapan saja diinginkan oleh suami, tidak boleh perempuan untuk apa? Untuk menahan. Malam yakun laha udrun, sepanjang si perempuan tidak punya apa? Tidak punya udur. Kalau dia punya udur misalnya sedang haid, sedang nifas, sedang puasa wajib, sedang sholat 5 waktu, sedang ihram haji, ya, atau dia sedang sakit, ada udur, ini tidak ada masalah, dia menahan. Tapi kalau tidak ada udur, ini tidak boleh menahan ya. Karena dalam Al-Quran Allah firman, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istri kalian itu adalah ladang kalian. Datangilah ladang kalian kapanpun kalian menghendakinya, atau bagaimanapun cara yang kalian lakukan. Ya, jelas ya. Dan juga Nabi SAW telah bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim,
Ya. Idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anatha al-malaikatu hatta tarji'. Apabila seorang perempuan itu tidur dalam keadaan dia tinggalkan ranjang suaminya, maka Allah melaknat dia, para malaikat melaknat dia sehingga dia kembali ke ranjang suaminya. Dalam lafaz Imam Muslim, "Walladzi nafsi biyadihi, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha, fata'aba 'alaihi, fabata ghabbana 'alaiha, illa la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Nah, demi yang jiwaku berada di tangannya. Tidak seorang pun lelaki yang memanggil istrinya ke ranjang, kemudian istrinya tidak mau, lalu suaminya marah terhadap istrinya, dia tidur dalam keadaan marah terhadap istrinya, kecuali malaikat akan melaknat istri tersebut hingga apa? Hingga masuk waktu subuh. Ini dari hak ya suami ya, mesti dijaga oleh siapa? Si istri. Dan kadang banyak dari istri yang melalaikan hal yang seperti ini. Dianggap bahwa ya urusan berkaitan dengan masalah keinginan suami, oh itu ya kembali kepada istri. Kalau dia mau kasih, ya itu adalah hal yang merupakan kebaikan dari istri. Tapi kalau istrinya tidak mau, ya maka suami harus bersabar. Ya. Nah ini subhanallah kadang pada sebagian orang di masa ini, itu dianggap bahwa si suami yang ideal adalah suami yang seperti itu. Ya. Jadi kalau suaminya terlalu banyak minta, nah ini kurang ideal suami yang seperti ini. Ya. Jelas ya? Dan ini semuanya pengaruh dari mana? Ya. Karena banyak dari perempuan tidak belajar ya tuntunan syariat Islam. Coba kalau dia baca hadits-hadits yang seperti ini, insya Allah akan berubah pikirannya. Jelas ya? Akan berubah apa? Pikirannya. Nah, ini ya suatu hal yang sangat dahsyat ya. Dilaknat oleh malaikat hingga apa? Hingga pagi hari. Ya. Baik. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Qudamah ya, dalam kelanjutan pembahasan kata beliau, wa idza fa'alat dzalika falaha 'alaihi qadaru kifayatiha min an-nafaqa wal kiswa wal maskan bima jarat bihi adatu amsalha. Ini kewajiban istri atau hak suami terhadap istri. Itu umumnya ya, hak suami terhadap apa? Istri. Terus bagaimana dengan si istri melayani suami, memasakkannya misalnya, mencucikan pakaiannya, membersihkan rumahnya? Apakah ini dari kewajiban istri? Ya, ini disebut oleh Ibnu Qudamah di sini ya. Ya mungkin karena beliau meringkas dan mungkin juga karena ada silang pendapat tentang wajibnya. Hanya saya yang benarnya bahwa kalau dia dari perempuan yang dari kebiasaannya melakukan hal yang seperti itu, dan ukuran antara suami istri ini biasanya mereka kerjakan pekerjaannya sendiri, maka itu asalnya menjadi kewajiban siapa? Kewajiban si istri. Ya, dia bertanggung jawab terhadap hal-hal yang kaitannya dengan rumahnya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut, wal mar'atu ra'iyatun fi baitiha, dan perempuan itu adalah pemimpin di mana? Di rumahnya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia ditanya tentang kepemimpinannya. Ya. Jelas ya? Maka asalnya perempuan yang sebagai mas'ulah di rumahnya. Ya, dia bertanggung jawab, dia tahu apa keadaan rumahnya, ya kebersihannya. Kalau misalnya dia tidak mampu dan misalnya suami mendatangkan untuknya pembantu di rumah, membantunya, ya maka bukan artinya si istri hanya duduk-duduk manis saja. Ya, tidak mau tahu apa yang ada dan terjadi di rumahnya, tidak. Tapi dia tetap mengontrol secara umum, tahu apa keadaan di mana di rumah, karena dia adalah apa? Dia yang bertanggung jawab terhadap rumah suaminya. Baik. Yang ini walaupun tidak disebut, ya, tapi ini sudah muasyarah bil ma'ruf. Hal yang ma'ruf, ya, sudah dikenal walaupun tidak ada disebutkan pensyaratan atau dalil, tapi itu adalah suatu syarat yang sudah dimaklumi. Adalah suatu syarat yang sudah apa? Dimaklumi. Nah, karena itu kata para ulama, ya, al-ma'ruf urfan kal masyruti
apa? Hukman. Hal yang ma'ruf secara urf, maka itu seperti hal yang disyaratkan secara hukum. Hal yang disyaratkan. Jelas ya? Jadi segala hal yang sudah ma'ruf itu sama seperti hal yang sudah disyaratkan. Nah, jadi ini kewajiban istri. Baik, kalau si istri sudah menunaikan kewajibannya, ya, apa kewajiban suami terhadap istri? Ya. Ini kebalikannya ya. Kata beliau, wa in fa'alat dzalika, kalau si istri telah melakukan hal itu, dia sudah serahkan dirinya, kemudian dia taati suaminya pada apa yang dia inginkan, ya dalam masalah keintiman, falaha alaihi qadru kifayatiha minan nafaqah. Maka si istri berhak untuk mendapatkan kadar kecukupannya dari nafkah. Dia perlu makan dan minum ya, dia ambil nafkah, makan dan minum yang secukupnya. Ya. Tapi ingat ya masalah nafkah, ya, dan kewajiban suami di sini nafkah, kemudian apa? Setelah itu kiswah, pakaian, wal maskan, tempat tinggal. Ya. Ini kewajiban-kewajiban suami ini dalam batasan yang mencukupinya. Ya. Jadi untuk makan dari nafkahnya apa yang cukup untuk makan dan apa? Dan minumnya. Tidak berlebihan, tidak pula terlalu apa? Terlalu kikir, tapi berada di pertengahan. Berada di pertengahan. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, liyunfiq dua sa'atin min sa'atihi. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Hendaknya setiap orang mengeluarkan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Dan siapa yang sempit nafkahnya, rezekinya, maka dia keluarkan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan untuknya. Jadi nafkah ini sesuai dengan kadar apa? Kadar kesanggupan dan kemampuan. Ya. Jadi ini yang pertama ya, kewajiban memberi nafkah. Ini kewajiban suami terhadap istri. Nah, walaupun istrinya kaya, tapi namanya suami, dia tetap apa? Ada kewajiban memberi nafkah. Ya, kecuali kalau si istri berkata, oh tidak ada masalah. Ya, nafkah biar saya tanggung sendiri. Wah, ini tidak ada masalah ya. Ya. Hal yang bagus. Ya. Tapi asalnya yang menanggung nafkah adalah siapa? Adalah suami. Kemudian wal kiswah. Ya, ini pakaian. Suami wajib untuk memberikan pakaian kepada istrinya. Nah, pakaian yang mencukupinya. Sifatnya pertengahan. Tidak berlebihan, tidak pula apa? Ya, terlalu kikir. Hal yang mencukupinya dari pakaian. Pakaian yang dia pakai di dalam rumah ataupun pakaian yang dia pakai apa? Keluar rumah. Ya. Jadi diberikan. Dan Nabi SAW telah mengingatkan hal ini. Ya, karena pentingnya ya dan agungnya memenuhi hal ini, Rasulullah SAW mengingatkan di khutbah Arafah. Ini di khutbah apa ini? Khutbah Arafah di Haji Wada. Nabi bersabda, ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap istri-istri. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Karena kalian itu telah mengambil istri-istri kalian dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Ketika akad dia menyebut nama Allah pada akadnya. Dia halalkan dengan apa? Kalimat Allah. Walahunna alaikum, maka kata Nabi, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maka para perempuan ini, istri-istri ini ada hak terhadap kalian yang kalian wajib menunaikannya, yaitu memberi rezeki untuk mereka dan memberi pakaian untuk mereka dengan hal yang ma'ruf. Hal yang ma'ruf maksudnya yang secara urf kebiasaannya seperti itu sudah. Ukuran standar keumuman. Baik. Ini secara global dari hal yang dimaklum ya, tidak ada silang pendapat
di kalangan ulama. Baik. Kemudian yang berikutnya itu kiswah ya. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah wal maskan, ya, dan tempat tinggal. Juga diberikan untuknya tempat tinggal layak baginya sesuai dengan kadar kecukupan perempuan tersebut dan sesuai dengan keadaan si suami. Ya, jadi kalau misalnya dia masih sendiri, ya, kalau suami ingin buatkan rumah yang cukup untuk seorang perempuan sendiri, ya jelas ya. Baik. Kalau misalnya dia punya anak-anak, maka dia berikan rumah sesuai dengan untuk dirinya dan anak-anaknya. Ya, demikian. Dan ini tentunya sesuai dengan keadaan suami, karena di dalam Al-Quran Allah firman askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berilah rumah tinggal untuk mereka dari apa-apa yang kalian tinggali sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan kalian. Baik, selesai sudah penjelasan. Ya. Itu di akhirnya Ibnu Qudamah terangkan ya ketentuan di sini. Bima jarat bihi adatu amsalihha. Ya. Bagaimana ukuran memberi nafkah, memberi pakaian, memberi maskan, tempat tinggal, bima jarat bihi adatu amsalihha. Ya, dengan kebiasaan. Yang biasanya perempuan yang semisal itu nafkah, pakaian dan tempat tinggalnya seperti itu. Jelas ya? Baik. Ini dilihat kepada si istri, bagaimana keadaannya, kebiasaannya bagaimana. Nah, dan dilihat dari kemampuan si suami. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, "Fa in mana'a dzalik aw ba'dahu wa qadarat lahu ala malin akhadat minhu qadra kifayatiha wa waladiha bil ma'ruf." Nah, ini kalau terjadi sebaliknya. Ya. Si istri sekarang dia menahan. Dia tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya. Atau misalnya dia banyak membantah kalau diminta oleh suaminya. Ya. Baik. Kalau terjadi seperti ini, ya. Kata Ibnu Qudamah wa qadarat lahu ala malin. Ya. Atau ini pembahasan bukan istri yang membantah ya, tapi suami. Saya kembali ya, saya ulangi lagi pembahasan. Nah, ini pembahasan kita yang kelima ya, jika suami menahan kewajiban tersebut. Ya. Sekarang suami menahan kewajibannya. Dia menahan seluruhnya, tidak memberi nafkah, tidak memberi pakaian, tidak memberi tempat tinggal. Atau dia tahan sebagiannya, dikasih tempat tinggal, kasih pakaian, tapi nafkah tidak diberi. Ya. Wa qadarat lahu alaman. Dan istri ketika tidak diberi seluruh haknya atau sebagiannya, dia mampu untuk mengambil harta siapa? Harta suaminya. Maka kata Ibnu Qudamah akhadat. Iya. Minhu qadra kifayatiha wa waladiha bil ma'ruf. Maka boleh si perempuan ini mengambil dari harta suaminya sesuai dengan kadar kecukupannya dan kadar kecukupan anaknya dengan hal yang ma'ruf. Secara ma'ruf saja. Lima ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Hindin, karena diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada Hind. Ya. Itu Hind bintu siapa? Bintu Utbah, istri dari Abu Sufyan. Ya. Hind berkata, hina qalat, dia berkata, inna Abu Sufyan rajulun syahish. Hind berkata, sungguhnya Abu Sufyan ini adalah seorang yang sangat kikir sekali. Nah, jelas ya? Nah, ini sering ya terjadi. Ya, memang di dalam kadang sebagian suami itu dia belajar ya hukum-hukum dagang, bagaimana menghemat, ya. Mengelola keuangan, ya. Jelas ya. Tapi subhanallah penghematannya sampai
Semua yang kecil, ya dari A sampai Z dihitung semua terhadap istrinya. Ya, jadi kalau misalnya belanjanya ada koma-komanya saja, 675 rupiah, 75 rupiahnya dihitung juga. Ya. Ini kadang terjadi. Ya. Nah, di sini beliau katakan Abu Sufyan ini rajulun syahih, seorang laki yang sangat kikir sekali. Walaysa yu'tini minan nafaqa ma yakfini wa waladi. Dan dia tidak memberi untuk nafkah yang mencukupi aku dan anakku. Kata Hind. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Silakan kamu ambil dari hartanya Abu Sufyan apa yang mencukupimu dan mencukupi anakmu dengan ukuran yang apa? Ukuran yang ma'ruf, ukuran kebiasaan. Ya kalau biasanya keperluan bulanannya misalnya 1 juta, dan si suami hanya memberi 500.000 saja 1 bulan, ya suami tahu ya bahwa istri biasanya keperluannya berapa? Sampai 1 juta. Tapi subhanallah suami hanya memberi 500.000. Ya. Nah, ini agak repot ya suami ya. Ya istrinya mau dijadikan bawang putih mungkin. Ya. Baik. Tidak cukup. Ya si istri mau ambil dari mana? Tapi si istri tahu harta dari suaminya. Dia bisa mengambil harta dari suaminya. Maka di sini kata Nabi silahkan ambil dari harta dari suami apa yang mencukupimu saja. Apa yang mencukupimu. Jelas ya? Jadi kalau keperluannya hanya 1,5, suami sudah kasih 500, maka diambil 1 juta saja. Ya. Jangan dia ambil lebih daripada itu. Oh, mumpun suami tidak tahu, saya ambil saja banyak-banyak. Ya. Jelas ya? Dan sebagian istri ada yang berijtihad. Ya. Mungkin saya ambil setiap bulannya lebih 1 juta saya tabung. Ya, kalau tiba-tiba ada masalah atau bagaimana? Ya, karena ada cadangan. Ya. Nah ini tidak boleh seperti ini ya. Baik, kalau dia mengambil sesuai yang kadar keperluannya, apabila suaminya juga tahu, maka kemarahan suami juga tidak akan apa? Terlalu banyak. Ya. Tapi kalau misalnya dia tahu lebih ngambil dan ternyata ngambilnya lebih, nah ini akan memicu masalah lebih apa? Lebih besar. Ya. Baik. Kata beliau, fa'ilam takdir alal akhad. Ya. Kalau misalnya si istri ini tidak mampu mengambil, di usratihi, karena sulitnya, luar biasa suami. Ya, menyimpan duitnya itu tidak tanggung-tanggung. Ya. Tidak ada yang tahu di mana duitnya disimpan. Ya. Sulit untuk mendapatkannya. Oh mana? Atau dia dilarang. Akhtarat firaqahu, lalu si istri ingin berpisah. Farraqal hakim bainahuma. Di sini boleh. Si istri minta apa? Dipisahkan. Ya. Dan kalau dipisahkan di sini, si istri tidak perlu bayar mahar. Karena sebab yang menyebabkan dia minta dipisahkan siapa? Adalah suami di sini yang tidak memberikan kewajibannya. Nah, sawa'un kana az-zawju saghiran aw kabiran. Apakah suaminya masih kecil atau sudah besar? Ya, wa in kanat saghiratan. Nah, kemudian setelah itu Ibnu Qudamah terangkan beberapa keadaan yang mengakibatkan istri tidak berhak mendapatkan nafkah. Kata beliau, wa in kanat saghiratan lam yumkin al-istimta'u biha aw lam tusallim ilayhi aw lam tuti'hu fima yajibu lahu 'alayha aw safarat bighairi idnihi aw bi idnihi fi hajatiha fala nafaqata laha 'alayhi. Kata beliau, apabila istrinya masih kecil, ya, istrinya masih kecil misalnya, dan suami belum boleh berintim dengannya, ya. Atau ini keadaan pertama ya, dia tidak dapat nafkah si istri. Ya. Jadi kalau dia masih kecil, belum boleh berintim, tidak ada nafkah bagi siapa? Bagi si istri. Karena nafkah itu adalah karena si istri menyerahkan dirinya dan taat di dalam apa? Berintim. Nah, awalam tusallim ilaihi, atau dia tidak menyerahkan dirinya, atau dia tidak menaatinya dalam kewajibannya. Aw safarat bighairi idnihi, atau si istri melakukan perjalanan tanpa izin suami. Ya. Dia melakukan perjalanan misalnya dengan saudara laki-lakinya, dengan ayahnya, tidak minta izin dengan suaminya.
Nah, makanya kalau dia sudah tidak minta izin dengan suaminya pergi, ya, suami tidak ada kewajiban kasih nafkah. Jelas ya? Atau si istri melakukan perjalanan, tapi perjalanan itu adalah keperluan pribadinya. Ya. Di kondisi yang seperti ini, Ibnu Qudamah rahimahullah taala menegaskan bahwa fala nafaqata laha alaihi, si istri tidak ada hak nafkah terhadap suaminya. Ya kalau suami memberi di situ itu kedermawanan dari suami. Tapi kalau suami diwajibkan memberi pada keadaan-keadaan ini tidak wajib dia memberi. Tidak wajib dia untuk memberikan. Baik. Selesai sudah ya berkaitan dengan masalah muasyarah nisa secara umum, kaitannya dengan nafkah terhadap istri. Ya. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah setelah itu masih masuk menjelaskan pembahasan berkaitan dengan masalah apa? Masalah muasyarah dengan perempuan ini. Tapi dari bentuk yang lainnya. Sekarang beliau akan terangkan hukum di dalam masalah bermalam. Berapa lama dia bermalam?